Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 29 Agustus tahun 2021 adalah hari Minggu biasa ke-22. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai 2 dilanjutkan dengan ayat 6 sampai 8. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya, seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Yakobus pasal 1 ayat 17 sampai 18 dilanjutkan dengan ayat 21b sampai 22 dan ayat 27. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 7 ayat 1 sampai 8 dilanjutkan dengan ayat 14 sampai 15 dan ayat 21
sampai 23. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah liturgi kehidupan. Perkataan haruslah sesuai dengan perbuatan. Perbuatan haruslah menjadi ekspresi iman, dan iman mestinya menampilkan kesatuan kita dengan Allah. Tak mengherankan kalau seruan Musa kepada bangsa Israel dalam kitab Ulangan pada bacaan pertama hari ini menyatakan bahwa bangsa Israel harus melakukan ketetapan yang diberikan Allah kepada mereka tanpa menambahkan dan tanpa mengurangi, sebab menambahkan atau mengurangi tidaklah berisikan ketetapan Allah, tetapi ketetapan manusia. Hal pokok di sana adalah melaksanakan ketetapan atau perintah Allah. Itulah yang kita sebut perbuatan. Perbuatan adalah ekspresi iman. Kita beriman kepada Allah, dan karena itu kita melakukan ketetapan dan perintah Allah yang terwujud dalam perbuatan kita. Itulah yang membuat martabat seorang percaya
adalah anak-anak Allah. Itulah yang membuat orang Israel bermartabat. Kepada kita umat beriman, pengalaman Musa dengan orang Israel adalah pengalaman kita juga. Kepada kita sudah diberikan firman Allah yang luhur dan mulia, menuntun kepada kebaikan, kebahagiaan, dan keselamatan. Karena itu surat Yakobus mencatat hal yang amat penting bagi kita, yaitu terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu dan berkuasalah menyelamatkan jiwamu. Penerimaan akan firman Tuhan mengandaikan kesukaan dan kerelaan untuk mengikuti firman Tuhan. Dengan lapang firman Tuhan disambut dan dijadikan pedoman kehidupan. Namun firman itu baru efektif jika itu tak hanya diterima atau didengarkan dengan kata-kata yang enak didengar. Firman Allah itu berguna jika diwujudkan dalam perbuatan yang nyata. Saudara-saudariku terkasih, pengajaran Rasul Yakobus sebenarnya merupakan hal yang amat penting di dalam kehidupan umat beriman pada masa kini. Kita semua sering mendengarkan firman Tuhan dalam perayaan Ekaristi maupun ibadah-ibadah gerejani lainnya. Namun, kerap kali teramat sulit bagi kita untuk menerapkan firman Tuhan secara penuh, apalagi jika kita diperhadapkan dengan pelbagai masalah yang membangkitkan emosi, kemarahan, derita, tapi juga saat dikaburi oleh kesenangan dan kenikmatan dunia. Tetapi itulah perjuangan kita yang terus-menerus tak kunjung henti. Kita memiliki firman Tuhan sebagai pedoman hidup, namun sebagai manusia terbatas, kita toh tak mungkin secara sempurna menerapkannya dalam hidup. Namun upaya kita untuk terus-menerus hidup sesuai firman Tuhan justru akan semakin mendekatkan kita dengan Tuhan dan sesama. Selanjutnya, melakukan firman Tuhan untuk kepentingan diri kita bukanlah maksudnya. Firman Tuhan itu dimaksudkan agar kita memiliki kehidupan dalam perdamaian dengan diri sendiri, dengan sesama, dan dengan Tuhan. Maka bisa dimengerti kalau Yakobus mengajarkan hal yang penting, yaitu ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Itulah yang kita sebut sebagai liturgi kehidupan. Liturgi di gereja adalah liturgi formal atau liturgi sakramental, tapi keprihatinan terhadap sesama, bantuan dan pertolongan, perhatian dan dukungan terhadap sesama adalah ibadah yang murni atau sejati, bukan karena itu lebih penting dari liturgi formal atau sakramental, tetapi bahwa liturgi formal dan sakramental itu disempurnakan, diwujudkan, dan direalisasikan dalam kehidupan praktis, kehidupan yang nyata. Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil Markus pada hari ini menerangkan dengan lebih tajam dan tegas perkataan Yesus kepada orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis,
bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Mereka mengenyampingkan perintah Allah dan lebih mementingkan adat istiadat nenek moyang mereka. Hal penting mereka abaikan, hal sepele mereka anggap utama. Itulah contoh orang-orang yang memiliki firman Allah dalam Taurat Musa, tetapi praktek hidupnya pada banyak hal tidak sesuai dengan hukum Taurat. Ibadah mereka lalu menjadi ibadah yang kosong, bahkan dalam kemunafikan, karena perbuatan mereka penuh dengan kenajisan. Yesus berkata, "Bukan apa yang masuk dalam diri yang membuat najis, tetapi apa yang keluar dari dalam diri, yakni pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan." Ibadah mereka sungguh liturgis, tetapi mereka kehilangan liturgi kehidupan. Karena bagi mereka, ibadah di bait Allah lebih penting, tetapi tidak mendarat pada praktek hidup yang nyata. Praktek hidupnya bertentangan dengan firman Tuhan. Kita umat beriman belajar dari pengajaran firman Tuhan agar melengkapi liturgi kita di gereja dengan liturgi kehidupan dalam hidup kita setiap hari. Semoga demikian. Amin.